Saka sekarang berarti di bagian Gojek ya? Iya Bu. Udah di bagian Gojek udah berapa lama? Udah sampai sekitar 2 minggu sampai sini. 2 minggu lebih 2 hari lah sekitar. Bisa jelasin nggak step-step di Gojek itu apa aja? Bisa. Coba jelasin. Yang pertama kan kita sekitar jam 7-an atau jam 7 lebih itu ada briefing pengiriman. Jadi anak Gojek itu ikut briefing kan, briefing pengiriman. Setelah selesai briefing, entah itu ada pembahasan kendala atau segala macamnya, itu langsung turun tungguin paket yang udah jadi langsung ditaruh di tempat di jaga Gojek kan ya. Kalau udah rapi semuanya dipisahin tuh, Grab, Gojek. Kalau saya pribadi sih Grab Tokped sama Grab Shopee itu saya pisahin. Jadi Grab Tokped di sini di sebelahnya, Grab Shopee di sebelahnya gitu. Nah, setelah driver datang, pertama saya tanyain dulu, Bapak atas nama siapa? Sebutin misalnya atas nama Anita. Oh, dari Grab atau dari Gojek? Dari Grab. Udah saya cari itu di bagian Shopee. Kalau memang nggak ada di bagian Shopee, di Tokped seperti itu. Nah, kalau emang masih belum ada, biasanya saya cek dulu di web, ada nggak nama Anita di webnya. Kalau nggak ada, saya tanya lah di atas, ada nggak. Kalau udah ketemu, baru pertama itu kita cocokin invoice-nya. Invoice itu nomor pesanan yang ada di kertas transaksi paling atas. Kita cocokin dengan nomor drivernya di 3 angka paling belakang. Setelah udah cocok, namanya juga sama, baru kalau emang barangnya besar atau drivernya nggak bisa ngangkat lah, saya bantu iket, terus saya susunin. Kalau emang di motornya driver itu ada barang, kita bantu susun. Seperti itu sih untuk step by stepnya. Gojek Tokopedia sama Gojek Shopee kamu pisahin. Iya, saya bisa ya. Tapi pas driver datang kamu nyari dulu di Ya, Gojek ya. Shopee. Saya cari dulu di Shopee. Kalau kata kamu kan itu ada cocokin dengan nomor invoice Ya. yang di antara di aplikasi driver Ya. sama yang di kertas. Ya. Berarti kalau Tokopedia sama nomor invoice-nya sama Shopee nomor invoice-nya mirip. Beda, kalau di Tokped itu angka semua, kalau di Shopee itu ada gabungan antara angka sama huruf sih. Nah, kalau misalnya daripada kamu langsung nyari di itu, kamu langsung lihat di aplikasi drivernya, nggak bisa? Bisa sih lihat dari aplikasi drivernya. Kadang kalau dari aplikasi drivernya itu suka itu sih Bu, suka apa? Ricu penempatannya, ada yang penempatannya di bawah, ada di tengah. Makanya kadang saya cocokin dulu namanya, terus saya cari dulu kan, udah ketemu kan ya namanya, baru alamat apa nomor pesanannya sama yang di tengah atau sama yang di bawah. Biasanya rata-rata sama yang di tengah sih, antara nomor pesanannya itu, yang begitu. Kamu udah dari nama duluan atau dari tulis? Nama dulu. Nama dulu. Nama ada 3. Ya, nama ada 3. Setelah itu kan udah ketemu nih namanya ya. Baru saya tanya invoice-nya, Pak, lihat dulu invoice di 3 huruf terakhir. Kalau emang cocok, ya itu berarti. Kalau misalnya nggak cocok ya saya cari lagi, cari di bawah. Seperti tadi sih, tadi ada yang Vania kalau nggak salah. Vania dua paket tuh ya. Cuman invoice-nya yang di bawah itu nggak sama sama yang di driver. Makanya saya cari dulu di web, ada nggak Vania. Terus saya tanya dulu, Pak, ini nomor invoice-nya coba saya lihat dulu. Nah, pas saya lihat nggak cocok sama yang di bawah. Ya udah saya carilah di atas kan, minta tadi Bang Rizky cariin nama Vania. Ternyata ada gitu. Tadi nama Vania, invoice-nya cocok. Gitu. Paket masih di atas. Iya, masih di atas tadi. Nah, cara kamu tahu paketnya itu masih di atas atau di bawah, tanpa harus kamu ini bisa nggak cari-cari? Tanpa saya harus apa?
Tanpa harus nyari ini, kamu harus ngubek-ngubek dulu nih. Paket Gojek kan bukan cuma 1 2. Iya. Gimana sih biar kamu nggak usah nyari, oh udah tahu ini paketnya belum ada. Di web biasanya. Di web lihat jamnya. Berarti kan lihat jamnya. Jamnya apa patokan? Patokannya jauh dari estimasi sih biasanya. Estimasi kan biasanya 3 jam. Kalau misalnya dia sebelum 3 jam, lalu di tempat jaga Gojek itu nggak ada, ya berarti antara masih di atas atau belum di pick up, antara itu. Nah kalau ada yang kayak gitu, misalnya ada 3 jam nih, paket kamu belum ada, yang kamu lakuin apa? Langsung tanya sih, di atas ada nggak paket kayak gini? Atau paket yang ini sudah di pick up belum? Maksudnya gitu. Kalau saya pribadi sih, tanya. Terus kalau misalnya kayak paket same day, kita kan termasuknya gede-gede. Kalau same day itu kan bawa buat 7 barang. Itu pasti kan driver banyak kan nolak. Nolak, iya. Itu gimana kalau cara kamu biar dia membawa? Pertama kalau dia mau bawa tuh ya, biasanya saya tanya dulu, bang yang ini turunnya ke berapa sih? Kalau emang turun terakhir, ya udah saya bantu ikat di paling bawah kan. Nanti untuk yang barang-barang abang, saya ikat pisah. Jadi nanti pas abang pengen nurunin barang yang paling atas, bisa langsung diserot gitu. Biasanya gitu. Serot itu apa? Serot itu langsung ditarik, Tarik diikat apa? pita, langsung diserot gitu sebenarnya. Kalau terakhir, kalau dia pas tengah-tengah, habis itu dia mau ngambil barang lain, Itu yang lain? barang di abangnya saya akalin sih. Dia kalinya gimana? Kayak misalnya kan si abang itu bawa barang, sekiranya masih bisa dibikin keranjang, saya bantu bikin keranjang. Kalau emang nggak bisa dibikin keranjang, kayak misalnya ada ban atau segala macam, nanti saya bantu lakban bang di belakang. Nanti saya iketin lah di belakang dianya, jadi barang samdai di bagian belakang. Walaupun itu sebenarnya resiko sih. Jadi kita harus ngikat sampai belakang tuh, sampai ngelebihin si lampu merahnya, tapi Harusnya ada patokannya kan? bahaya. Makanya saya kadang agak majuin dikit biar kagak ngelebihin gitu. Saya pajuin dikit biar kelihatan setara lah, nggak terlalu ngelebihin si belakangnya itu. Yang pasti biar kenceng juga, biar si drivernya kagak ragu nih ngebawa barangnya gitu. Seperti itu sih. Terus kalau nomor invoice kan suka ada tuh nomor invoice belum muncul di driver apa? Kalau gimana? Kalau di HP driver tidak ada nomor invoice nih. Terus Kalau kamu harus lakuin apa? pertama saya cocokin alamatnya dulu sih. Ini alamatnya bener atau enggak, jalannya bener atau enggak. Misalnya kalau kejadiannya itu kalau satu paket, kalau kejadiannya ada lebih dari satu paket, satu nama orang, satu alamat, tapi dia beberapa pesanan, berarti kan beberapa nomor invoice. Iya. Nah itu misalnya nggak muncul tuh di aplikasi drivernya, yang kamu lakuin apa? Oh, itu pasti saya minta bantuan sama orang kantor sih. Minta bantuannya apa? Untuk minta dicekin. Cek apa? Cek apa? Si nama drivernya. Untuk pengambilan barang si atas nama, misalnya atas nama si A lah. Untuk atas nama si A, drivernya bener nggak sih dia gitu. Kalau emang sebelum itu saya cocokin itunya dulu sih. Apa? Pesanan dia. Barang apa yang dia pesin. Kalau emang cocok, ya itu. Kalau emang masih ada yang nggak sama ya, baru saya tanya, ini bener nggak sih si driver ngambilnya atas nama yang ini? Gitu. Barang apa maksudnya? Pesanannya. Emang Karena kamu lihat di mana? ada di kertas transaksi kan. Dengan yang di LPR itu muncul. Kadang ada yang muncul sih. Tapi kalau nggak ada yang Itu muncul, kalau satu produk, kalau misalnya dia produknya banyak kan, pak-pakan kan nggak mungkin muncul semua di driver. ya tapi berarti kalau misalnya begitu langsung saya tanya sih ke atas. Ini untuk atas nama ini bener nggak drivernya yang ini gitu. Harus tanya juga sih daripada nanti kesalahan kan. Tuh. Terus
yang paket instan ya. Kalau yang terlalu besar kan dikoli ya. Ya. Itu kenapa sih harus ditali dulu? Ditali itu untuk mempermudah kita sih. Untuk mempermudah kita di saat kita udah laporan pick up kan. Terus udah di pick up juga sama orang kantor, lalu driver datang. Jadi kita nih tinggal ngejelasin aja. Ini loh Pak, barangnya ini. Kalau misalnya ini barang disatuin kan gede banget. Jadi sama kita dibagi 3. Nanti di bagian bawahnya itu kanan kiri kita keranjang, lalu di atasnya itu seperti ini gitu. Jadi lebih mudah lah ngejelasinnya. Sama nggak terlalu apa ya, buru-buru ketika driver datang kita baru ngiket gitu. Enggak. Jadi langsung penjelasan seperti itu. Dia bagian apa? Gojek. Itu Gojek. Terus Ya yang paling mendekati lah. Jadi mau lihat dulu bisa apa enggak gitu. Diberesin tasnya. dia ngomongnya apa? Ulangi lagi kan? Gua kan nggak denger, baru datang. Sebenarnya kan dari video ada apa bro? Poin pentingnya aja. Poin penting di Gojek, yang pasti kita teliti sih. Teliti saat memberikan barang. Misalnya yang dicek itu invoice dan nama. Walaupun sebenarnya yang intinya itu invoice. Tapi yang pertama kita tanya itu namanya dulu. Atas nama siapa? Setelah itu kita lihat di web dulu, ada nggak namanya? Kalau memang sudah ada, kita lihat di barang. Ya, nomor invoice. Panjang. Kan? Kalau namanya Tokopedia panjang. Iya, panjang memang. Cuman kita lihatnya di 3 angka terakhir. Untuk 3? ya sekitar 3-4 angka terakhir kita cocokin. Masih bisa sih diangkat. Tiga angka terakhir masih bisa. Ya. Terus Kecuali baju-baju. Oh, kalau nggak jadi belum ada. Ya kalau memang sudah cocok, invoice-nya cocok, atas namanya nama penerimanya juga cocok. Ya udah setelah itu minta nama si driver sama nomor telepon si driver. Takutnya nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan, jadi kita bisa menghubungi kan. Setelah sudah, baru kalau misalnya barangnya besar, drivernya minta diikat, ya saya bantu ikat. Kalau memang kecil masih bisa diakalin, taruh di depan, atau masih abangnya bawa tali sendiri, dia pengen yang ikat sendiri. Gimana Pak? Di Gojek. Mungkin masalah terbesar saya untuk komunikasi yang baik sih kalau saya sih. terus Sama contohnya kayak barang dari kita besar gitu ya. Biasanya driver bilang, ini kan Sandai, kok besar banget kan gitu ya. Ya saya langsung jelasin, iya Pak, ini Sandai. Pak, tapi isinya nggak berat kok Pak. Kertas, mangkok, terus tupperware gitu. Nanti saya bantu ikat Pak. Nanti saya susunin lah. Soalnya kan misalnya drivernya itu bawa barang banyak, nanti saya bantu susun Pak gitu. Biasanya si driver itu kalau udah diomong begitu mau sih, tapi ada aja yang ini besar banget, saya masih pengen ngambil 3 barang lagi, saya masih pengen ngambil 2 barang lagi, nanti kalau saya bawa yang ini, yang lain gimana gitu, rata-rata itu kan. kalau lo ngomongnya kayak gitu biasanya kalau untuk barang yang besar dari 10 itu biasanya nolak 6. Kalau ngomongnya kayak gitu Kayak yang tadi. kata paling bagus kalau kamu lagi beruntung yang nolak 5. Kira-kira salahnya di mana? Ya kamu mau yang nolak 5. Nggak mau. Jadi Maunya mau ke bawah semua, saya mau. Kalau setiap ya, driver. oke lah, nggak sampai nggak mungkin lah. Kalau sampai jalan 10 bawa 10, wah itu sih luar biasa. Tapi kan kalau bisa, Bukan 10 yang nolak 7. 7 atau 8 masih oke. Gitu. Ingat, gimana ngomongnya? Apa?
untuk sama drivernya, ini loh Pak barangnya gitu, ini isinya seperti yang saya jelasin, isinya ini lah segala macam. Nanti untuk masalah barang yang Kata ada, kuncinya itu ngomongnya untungnya orang, untungnya dia. Jangan ngomong dari sisi kamu, untungnya dia. Kalau dia nggak bawa ruginya dia, kalau dia bawa untungnya dia, lalu ngomong selalu kayak gitu. Tiap kali kalau ini dia jadinya itu. iya Untungnya dia apa? PR ya. Tanya. Tadi pagi itu baru dibahas. untungnya dia baru Mas yang Tadi pagi mas yang masalah penumpang itu. Hah? Ya, kan saya PR, kita lu jawab itu lanjutan videonya ada. ya. Ini maksudnya Lain apa video. apa? Lanjutan video kita. Mungkin nanti kasih lihat kali jawabannya. Dia yang jawab. Tadi pagi loh mas baru Iya. saya bahas tadi pagi. Iya yang tadi Briefing. tadi pagi. Apa? Untungnya dia itu kalau nggak cancel dari kita performanya bagus, jadi rating dia nggak turun. Kalau dia sering cancel kan kadang apa bahasanya jarang dapat orderan lah, Anyep. gitu. Anyep gitu sih. Mungkin saya harus memperbaiki cara komunikasi kali ya. Kalau misalnya bapak nggak bawa, ntar takutnya dari akun bapak gitu ratingnya turun. Seperti itu mungkin ya. Sama kata kuncinya juga minta tolong. Tolong. Tolonglah Pak, bantu saya. Ini dibawa buat Bapak ya, untungnya performa Bapak bagus karena nggak ada cancelan. Jadi kita bantu iketin. Kalau cancel ya kan kasihan performa Bapak turun. Malah jadi anyep. Kalau bentuk yang instan itu, ikatannya gimana sih? Maksudnya diikatkan tali? Yang Kan katanya koli-koli. nih, ya kayak koli-koli itu kan katanya kalau di satu koli itu besar. Nah, kalau di koli-koli gitu posisinya gimana? Posisinya yang dua yang paling kecil di antara tiga kan, itu diikat kanan kirinya, kanan kiri diikat di ujungnya sampai ada ujung gitu kanan kiri. Lalu di yang satu lagi yang kecil juga ukurannya sama diikat kanan kiri juga. Baru disatuin tuh antara ikatan yang satu sama yang satunya lagi. Satuin sampai ada ruang lah di antara mereka buat di tengah motor itu. Kalau udah diikat, biasanya saya ikatnya ikat pita juga, nggak ikat mati. Soalnya nanti kalau misalnya nggak muat, masih bisa dibuka, diratain. Kalau udah diikat, dipasin di motornya si driver. Kalau udah ngepas banget, kadang saya bantu agak kebawahin lah biar rata. Kalau udah itu baru yang besarnya itu ditaruh di atasnya paling belakang gitu, diikat kayak biasa dari belakang ke depan gitu. Ada loh belum itu. Jawabannya yang menguntungkan untuk si driver. Contohnya kalau drivernya nggak cancel, nanti rating si drivernya bagus,
performanya juga bagus gitu. Jadi Tapi kan nanti saya nggak harus ambil barang loh. Wah, nggak harus ambil barang kamu. Barang kamu ke dia lagi. Ngapain saya repot-repot ya untuk dapat rating? tapi tolong bantu saya gitu Pak, paling ngomongnya. Oke, Minta nggak tolong. mau. Apa yang mau bantu? Iya kan kita Sampai sama, gua gojek ya? iya kita kan sama-sama kerja Pak ya. Ya, betul. Tolonglah. Ini saudara. Tapi bantu saya Pak. Saya Ya, gua ini nggak bantu kamu, gua tidak berapa untungnya. ya udah, ini saya tambahin 10.000 Pak. Duitnya dari siapa? Dari saya. Semua. Enggak, itu kalau yang kayak gitu drivernya. Jadi kamu ngeluarin duit sendiri, duit pribadi. Ada sih, Hah? Kamu ada ngeluarin duit sendiri pribadi. ada. Nggak boleh. Nggak boleh, itu nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Tambahan itu harusnya kamu minta di WA. Nggak Hmm. boleh Ada itu di WA. harus izin ke WA dulu. Karena apa? Kalau kamu sekali Nggak kasih boleh. tambahan, Jadi dari kamu terus pribadi, kamu ngajarin murid kamu gimana? Kalau kayak gitu. Salah ya. Nggak bisa. salah nggak boleh. Jadi, Berarti nanti minta perusahaan. Ya iya, tapi nggak bisa, nggak setiap kali kalian bisa. Sekarang gini dikasih tahu Iya satu kalau yang sulit itu satu kan. dus itu untungnya paling gede 10.000. Kalau itu 2 dus jadi satu misalnya ya, berarti kan itu 20.000. Kamu kasih 10.000 buat drivernya, berarti untung kita tinggal 10.000. Iya. Buat bayar gaji kamu pakai apa? Oh seperti itu. jadi, ya, Ya kayak tadi. ingat. Coba pikirin untungnya dia. Ya, bagus kamu pikirin untungnya dia. Apa? Untungnya dia. Ya, kalau dia bawa, apa yang kamu bisa lakukan untuk dia sehingga dia itu jadi mau? Apa yang kamu bisa lakukan? Ya bukan kamu mau Kasih duit nggak? Apa yang kamu bisa lakukan sehingga dia itu jadi mau untuk dia? Apa yang kamu bisa lakukan? Yang saya bisa lakuin ya susun barang dia tuh. Iya, susun barang dia dengan asal. Enggak. Jadi, Susun barang kalau misalnya ada beberapa barang yang masih bisa dibuat kayak koli-kolian gitu ya. Iya. Kanan kiri ya saya ikatkan. kira-kira lo ngomong kayak gitu dia paham. Enggak sih, saya penjelasannya enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu penjelasannya. Jadi gimana? Ini Pak, untuk barang-barang Bapak yang kecil kayak gini, nanti saya ikat di kanan kirinya, bikin keranjang gitu. Nanti ada di sini posisinya kanan kiri. Nah, nanti yang besar itu saya taruh di paling atas, Pak, seperti itu. Gitu. Nah, entar kalau saya turunnya itu yang kecil dulu gimana? Nggak imbang dong, saya jatuh dong. Kan bisa langsung dilepas bawahnya. Nggak imbang kan? Motornya jadi nggak imbang. Berat sebelah ya. Ya iya. Lah iya, kalau yang bawa gojeknya gua, ya pasti begitu. Ini gimana? Biasanya ada nanya dulu nggak? Ada nanya dulu. Nanya apa? Turun duluan yang mana? Ntar saya bantu Pak, supaya Bapak yang turun mana duluan, dia itu posisinya gampang diambil, yang turun belakangan posisinya yang paling bawah, dan Bapak bawahnya bisa aman. Iya. Ya benar Pak. Ya, Untungnya dia, untung dia gampang jadinya tinggal lepas gitu. kita bikin seperti itu. Nggak apa-apa Pak, repot saya. Bapak duduk aja sambil minum kopi. Udah ada kopi. Ada. Kalau ada kopi nanti kita jadi base camp di sini. Nah ya, nah, Bapak duduk aja, terus saya yang atur, kasih tahu saya aja. Yang satu yang mana, yang turun duluan, yang dua yang mana, yang turun duluan, yang tiga yang mana. Iya. Nanti saya atur. Ya tapi Orang lebih seneng nggak dengar gitu? ya Sen. Jadi gampang buat dia tinggal. Iya, gampang buat dia. Artinya kamu melakukan sesuatu yang untungnya buat dia. Iya. Nah, entar Bapak turun duluan, nggak susah, waktu turunnya otomatis, nggak salah juga turunnya. Jadi rating Bapak kan bagus. Dapat bonus dari sana. Tahu juga Bapak udah datang jauh-jauh dari sana ke sini, bela-belain udah habis bensin.
bagikan ya. Bensinnya. biasanya habis. Ya tapi jangan ngomong jeleknya di Depan, Depan. jelek itu harus di belakang, belakang, bagusnya di depan. untungnya dia di depan. Kalau ngomong jeleknya yang di depan, orang lagi emosi, ngajakin Berantem. itu hanya jeleknya itu yang tambahan. Bagusnya yang harus kamu ngomong. Apa yang kamu bisa lakukan untuk dia supaya dia Udah ya. nah, itu kuncinya, oke? Oke, Pak.